Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Herianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SD Impres 377 Penyula, Kabupaten Bone. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Jabar. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Impres 377 Penyula. Assalamualaikum Pak Jabar. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Ya, baik Bu. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, begitu Pak ya. Ya, baik Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Pertama berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua, yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis cara perkembangbiakan secara opipar dan bipipar pada hewan dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan manfaat perkembangbiakan secara generatif pada hewan dengan benar. Ya, baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran Pak ya yang ingin dicapai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin Bapak lakukan observasi? Ya, baik. Untuk area pengembangan mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama di pengetahuan itu peserta didik itu menganalisis cara perkembangbiakan secara opipar dan bipipar pada hewan. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu peserta didik membuat laporan tentang manfaat perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Ya, baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan Pak ya? Iya. Oke. Saya ingin mendengar Pak, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode apa yang akan Bapak gunakan? Baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Bu. Baik. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. PBL Pak ya? Ya. Nah, untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Oh ya, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dan menggunakan model pembelajaran PBL dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab Pak ya? Iya. Nah, kira-kira bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh video pembelajaran, PPT, kemudian LKPD atau lembar kerja siswa yang nanti dikerjakan oleh siswa. Ya, nah kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kira-kira hari apa dan jam berapa Pak? Kebetulan saya ada jadwal pelajaran tematik pada hari Sabtu pada jam pertama dan kedua. Ya, baik. Jadi nanti di hari Sabtu jam pertama kedua saya akan datang ke kelas Bapak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak ya. Baik.
Nanti setelah kita lakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Baik, Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Ya. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu bisa saya persiapkan dari sekarang. Mungkin itu gambaran dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas nanti hari Sabtu ya Pak ya. Baik. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jabar ya. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai persiapkan dulu. Seluruhnya siap gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai pelajaran, kita akan membaca doa dulu ya. Ini Irdal, pimpin dulu temannya nak baca doa. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Oke, silakan duduk kembali nak. Jadi setiap kita memulai kegiatan atau kita memulai pelajaran itu kita harus membaca doa dulu ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar. Selanjutnya Bapak Guru akan mengecek kehadirannya, mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir ini hari? Faril, Asdar. Faril sama Asdar. Faril sama Asdar kenapa? Ada yang tahu? Sakit. Sakit. Jadi kalau ada teman yang sakit kita doakan ya supaya cepat sembuh ya. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku silakan berdiri dulu nak. Oke. Nah, sekarang Bapak Guru akan tanya. Siapa yang ada hewan di rumahnya? Hewan apa nak? Kucing. Kucing. Ini apa? Ayam. Sini. Sapi. Sapi, kambing. Ya, ada lagi? Bebek. Kuda. Apa? Bebek. Sini. Kuda. Ya, oke. Itu semua hewan yang ada di rumahnya itu ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Biasa disebut pipipar atau opopipipar ya.
Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku bisa perhatikan di atas, itu ada dua, yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis cara perkembangbiakan secara opipar dan pipipar pada hewan dengan benar. Oke, jadi yang kedua, nanti setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan manfaat perkembangbiakan secara generatif pada hewan dengan benar, ya. Nah, Bapak Guru akan menayangkan video pembelajaran. Jadi anak-anakku perhatikan di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA kelas 6, tema 1, subtema 2, dengan materi perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam Perhatikan baik-baik di atas, nak. Perhatikan. Bapak yakin tentu kalian semua sudah mengetahuinya bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga perkembangbiakan aseksual. Anak hebat, selanjutnya mari kita mengenal cara perkembangbiakan pada hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu perkembangbiakan tersebut. Pertama ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang artinya telur. Jadi, ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dengan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Kemudian, induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi hewan baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk hewan betina. Sedangkan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk betina. Berikut adalah beberapa ciri dari hewan ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Kedua, tidak memiliki kelenjar susu sehingga hewan ini tidak menyusui anaknya. Dan yang ketiga, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan internal adalah burung, ayam, penyu, angsa, dan masih banyak yang lainnya.
Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan pembuahan eksternal adalah katak dan ikan. Sedangkan anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga dengan nama hewan mamalia atau menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sel sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam tubuh induknya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antara setiap jenis hewan. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya, dan melewati masa mengandung dan melahirkan. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia laut, sedangkan kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir mirip dengan hewan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovovivipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar antara lain, telur berkembang di dalam tubuh sang induk, tidak menyusui anaknya, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun keluar dari tubuh induknya. Sekarang perhatikan. Tadi kita sudah melihat video pembelajaran. Di situ video pembelajarannya tentang apa? Ya, perkembangbiakan hewan secara generatif. Tadi ada 3 macam perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu? Apa nak? Ovipar. Ya, ovipar apa lagi? Vivipar apa lagi? Ya, ovovivipar. Jadi ada 3 ya. Yang pertama ovipar, yaitu bertelur. Vivipar melahirkan. Ovovivipar bertelur dan melahirkan. Ya, oke. Nah, kemarin Bapak Guru sudah membagi kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman atau kesiapan belajarnya. Nah, sekarang anakku pindah ke kelompoknya. Oke. Nah, duduk. Oke. Nah, sekarang siapkan buku paketnya sama alat tulisnya. Bapak Guru akan membagikan LKPD. Nanti anak-anakku mengerjakan LKPD ya. Naikkan bukunya, nak. Naikkan bukunya. Jadi di kehidupan perpasan lah. Oke, silakan kerjakan, nak. Silakan berdiskusi. Nah, kerjakan. Nama hewan.
Oke, silakan kerjakan nak. Lihat itu gambarnya, itu hewan apa? Nanti tulis di situ dia berkembang biak secara apa. Kemudian yang bagian B-nya itu tulis nama hewannya, nama hewan apa. Kemudian cara berkembang biaknya. Ya, cara berkembang biak keterangannya ya. Kalau di sini apa? Sudah? Ya, lihat itu gambar hewannya ini hewan apa? Ya, itu ular berkembang biak dengan cara apa? Ovovivipa. Ya, oke. Nanti tuliskan juga di sini nak nama hewannya, tuliskan 5 nama hewan, kemudian cara berkembang biaknya ya. Nah, keterangannya di sini misalkan kalau hewannya bertelur, tulis di sini apa? Ovivipa. Ya. Oke, yang lain bantu temannya nak, bantu kita temannya. Bisa dibantu temannya. Oke, sudah selesai semua nak? Sudah siap presentasikan? Ya, sebelum mempresentasikan, kita akan melakukan ice breaking dulu ya, supaya nanti kalian lebih semangat lagi mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, silakan berdiri semua nak, berdiri. Bisa keluar sedikit nak. Bisa berdiri semua. Ikuti gerakannya ya, ikuti gerakannya. Oke, ikut. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah dan diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Oke, silakan duduk. Oke, silakan presentasikan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Ular ovovivipar
ayam, ovipar, kucing, vivipar. Sapi, vivipar, ayam, ovipar, anjing, vivipar, ikan, ovipar, kambing, vivipar. Manfaat dari perkembangbiakan ovipar dan ovovivipar. 1. Bagi hewan ovipar, cangkang akan melindungi embrio dari lingkungan sekitar, misalnya dari cuaca dingin atau panas. Cangkang telur memiliki amnion yang merupakan sumber protein air sebagai makanan embrio. Cangkang juga dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Cangkang telur dilengkapi kuning telur sebagai cadangan makanan untuk embrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil kerja dari kelompok 1? Apakah sudah benar atau tidak? Sudah? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk, Nak. Dikedubukan pun. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Ular ovovivipar, ayam ovipar, kucing vivipar. Sapi vivipar, ayam ovovivipar, kucing vivipar, kuda vivipar, ular ovovivipar. Manfaat dari perkembangbiakan ovipar dan ovovivipar. Bagi hewan ovipar, cangkang akan melindungi embrion dari lingkungan sekitar, misalnya dari cuaca dingin atau panas. Cangkang telur memiliki amnion yang merupakan sumber protein air sebagai makanan embrion. Cangkang juga dapat melindungi embrion dari guncangan serta benturan. Cangkang telur memiliki kuning telur sebagai cadangan makanan untuk embrion. Telur dapat diletakkan oleh induk di serangan atau tempat yang telah dirasa aman dari predator, misalnya burung di atas pohon, penyu di dalam pasir. Bagi vivipar, embrion yang berada di perut secara otomatis terlindungi oleh induk. Embrion biasanya bisa langsung mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan induknya. Hewan vivipar tidak perlu mencari tempat perlindungan untuk embrion yang seperti yang dilakukannya burung atau penyu. Ya, itulah hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk, Nak. Oke, silakan. Sekarang kelompok 3 naikkan peserta silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ular ovovivipar, ayam ovipar, kucing vivipar, sapi vivipar, ayam ovivipar, bebek ovipar, kucing vivipar, bunglon ovovivipar. Bagi hewan manfaat dari perkembangbiakan ovipar dan ovovivipar. 1. Bagi hewan ovipar, cangkang akan melindungi embrio dari lingkungan sekitar, misalnya dari cuaca dingin atau panas. Cangkang telur dilengkapi kuning telur sebagai cadangan makanan untuk embrio. Telur dapat diletakkan oleh induk di sarang atau tempat yang telah dirasa aman dari predator, misalnya burung di pohon-pohon, penyu di dalam pasir. Bagi vivipar, embrio akan berada di perut
secara otomatis terlindungi oleh induk. Hewan ovipar tidak perlu mencari tempat perlindungan untuk embrio seperti yang dilakukan burung atau penyu. Ya, itulah presentasi dari kelompok 3. Bagaimana tanggapannya dari kelompok 1, Nak? Bagaimana hasil kerja kelompok dari kelompok 3? Sudah bagus? Kalau dari kelompok 2? Oke, sudah bagus juga ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang Bapak Guru akan membagikan soal evaluasi. Nanti anak-anakku mengerjakan soal evaluasinya ya. Nah, ini tidak boleh bekerja sama ya. Nah, kerja masing-masing. Oke, saya akan kerjakan. Nah, ingat tulis namanya. Nah, tulis namanya ya. Ingat tulis namanya. Oke, sekarang kerjakan. Jangan bekerja sama ya. Kerja masing-masing. Nah, sudah selesai, Nak? Sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kumpul, Nak. Oke, kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada 3 macam perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada yang tahu? Apa tadi, Nak? Ya, ovipar apa? Vivipar sini? Ya, ovipar. Jadi ada 3 macam perkembangbiakan hewan secara generatif. Yaitu yang pertama ovipar, yaitu dengan cara bertelur. Contohnya seperti ayam, bebek. Nah, itu ciri-cirinya itu hewan yang tidak memiliki daun telinga. Kemudian hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Contohnya adalah kucing, sapi, kambing. Itu hewan yang memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Kemudian yang ketiga yaitu hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan, ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Guru akan tanya, bagaimana perasaannya hari ini, Nak? Apa? Oke, senang ya. Senang belajar hari ini? Senang. Oke. Di kelompok 1, apa pembelajarannya apa yang dianggap senang, Nak? Video pembelajaran. Oke, di video pembelajarannya. Kalau kelompok 2, bagaimana? Di bagian breakingnya. Oke, di kelompok 3? Kerja kelompok. Ya, kerja kelompoknya. Oke. Nah, sebelum pulang kita akan membaca doa dulu ya, Nak. Oke, Irda, pimpin dulu temannya, Nak, baca doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai.
silakan duduk kembali nak. Jadi anakku nanti kalau keluar dari sekolah itu lihat ke kiri dan ke kanan ya kalau mau menyeberang ya. Nanti keluar di sekolah itu lewat sebelah mana nak? Kiri. Lewat di sebelah kiri ya. Nanti kalau bertemu dengan orang lain atau orang lain lebih tua dari kita, kita harus memberi salam, memberi sapa ya. Kalau sampai di rumahnya itu ketuk pintu dulu, langsung salam sama orang tuanya. Jangan langsung bermain ya, jangan langsung bermain. Oke. Jadi untuk pelajaran ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 dulu nak, silakan pulang. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Herianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Impres 377 Banyula, Kabupaten Bone. Di sini saya ditemani oleh Pak Jabar selaku guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Atrafia Jarir selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Bu Atra. Assalamualaikum Pak Jabar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ya. sehat Bu. Ya, baik, iya. Jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan pada kegiatan observasi supervisi akademik ya. Iya. Ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah setelah melakukan supervisi akademik? Ya, karena belum terbiasa mungkin pada awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah Pak ya sudah berjalan dengan baik. Kira-kira bisa jelaskan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan pada waktu di kelas, dan bagaimana langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan? Ya, mungkin kalau tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran dan menyiapkan media. Ya, untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga dari area keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya itu siswa sudah dapat menganalisis secara perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, sedangkan keterampilannya itu siswa sudah mampu membuat laporan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Oh iya ya, Bapak. Jadi area pengembangan yang Bapak lakukan itu mengenai pengetahuan dan keterampilannya Pak ya. Iya. Jadi menurut Bapak kira-kira sejauh mana Bapak bisa mengukur keberhasilan dari apa yang Bapak lakukan itu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan. Iya. Oh iya. Jadi baik. Bapak sudah katakan sudah berjalan dengan baik, namun ada kekurangan. Nah, kira-kira kekurangannya atau kendala-kendalanya yang Bapak hadapi seperti apa? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi dan tentunya mungkin dialami oleh guru yang lain juga ya. Masih ada beberapa murid yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar.
Artinya murid tersebut kurang aktif. Oh iya, jadi masih ada murid yang kurang aktif ya? Iya. Atau tidak mau ikut bergabung dengan teman-temannya untuk menyelesaikan untuk melakukan diskusi. Jadi kira-kira menurut Bapak mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Mungkin dalam pembagian kelompoknya. Nah, dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya seperti visual, auditori, kinestetik, sehingga akan terasa lebih nyaman disesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Oh iya, jadi rencana Bapak nanti ke depan akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak ya. Jadi mengajar sesuai dengan gaya belajar anak ya. Ya. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti ini bisa terrealisasi ya Pak ya. Semoga bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin Pak ya. Jadi saya tunggu ini aksi Bapak nantinya ya. Kira-kira menurut Bapak kapan akan memulai melakukan perubahan itu? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya, lebih cepat lebih baik. Iya, jadi lebih cepat lebih baik ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bapak rencanakan akan terrealisasi ya. Iya, jadi mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Atra selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi ini. Baik, langsung saja mengenai umpan balik yang dilakukan oleh Bu Herianti sebagai CGP Angkatan 8 dan ditemani oleh Bapak siapa tadi? Pak Jabar, guru kelas berapa Bu? Kelas 6. Oke, kelas 6. Nah, dari proses pasca observasi tadi dan video yang sudah ada terkait proses pembelajaran yang dilakukan Pak Jabar, alhamdulillah semuanya sudah memenuhi beberapa indikator yang akan dicapai. Dan itu pun sudah dilihat bagaimana Pak Jabar melakukan hal-hal betul-betul dengan secara rinci apa yang harus dilakukan dan tujuan pembelajaran betul-betul bisa kita capai pada hari itu juga. Walaupun tadi pada saat ini percakapan antara Bu Herianti dan Pak Jabar, kalau dari jawaban Pak Jabar itu katanya mungkin hampir semua guru kalau kali pertama melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu betul, mungkin masih istilahnya masih meraba-raba ya Pak, karena ini pertama kali mungkin kita takut salah, apalagi mungkin Bu Herianti ada di dalam. Walaupun sebenarnya bukan berarti Bu Herianti tidak ada di dalam sebagai bentuk tekanan untuk Pak Jabar sebenarnya, cuman Bu Herianti ingin berbagi apa yang Bu Herianti telah ketahui dari program CGP ini, dan alhamdulillah Pak Jabar bisa mengimplementasikannya itu sedikit demi sedikit dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, terkait percakapan dari Bu Herianti dan Pak Jabar, alhamdulillah Bu Herianti luar biasa ya, pertanyaannya tidak ada pertanyaan misalnya tertutup. Pak Jabar bisa mengeluarkan semua jawabannya dengan betul-betul bisa difaham bahwa ternyata Pak Jabar punya kendala. Mungkin kalau Bu Herianti tidak menanyakan kendala apa yang dialami Pak Jabar, saya yakin kita mungkin menganggap bahwa Pak Jabar baik-baik saja untuk mengajarnya. Tapi karena yang ditanyakan Bu Herianti bukan, menurut saya pertanyaan terbuka dan bisa menggali lebih banyak lagi apa yang dialami Pak Jabar selama melakukan proses mengajar itu, bisa kita tahu bersama. Dan proses pembicaraan yang dilakukan Bu Herianti ini bisa dikatakan bahwa sudah bisa mengetahui bahwa ternyata ada sisi yang harus kita perbaiki dan ada perlu sisi yang harus terus kita kembangkan dan kita pertahankan. Jadi saya rasa semua pertanyaan yang dilontarkan Bu Herianti itu luar biasa, tidak ada pertanyaan yang tertutup sehingga Pak Jabar begitu santai menjawabnya dan terbuka. Jadi kalau dari saya pribadi, alhamdulillah praktek yang telah dilakukan oleh Pak Jabar dan juga Bu Herianti juga membantu Pak Jabar sudah sangat luar biasa. Sisanya nanti mungkin yang perlu ditambah, kalau yang dipertahankan silakan dipertahankan. Mungkin itu saja Bu Herianti. Baik, terima kasih banyak Bu ya atas umpan baliknya ataupun tanggapan-tanggapannya pada kegiatan pasca observasi ini. Semoga ada manfaatnya untuk saya dan juga Pak Jabar untuk pengembangan diri saya Bu ya. Baik,
akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Jadi mulai dari kegiatan praobservasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Atra Sama. dan Pak Jabar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.